Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita nikmat sehat, masih diberi nikmat-nikmat dari Islam, sehingga kembali pada pagi hari ini Allah mudahkan, Allah bangunkan kita, dan Allah gerakkan langkah dan hati kita guna melaksanakan salah satu perintah Allah SWT yang selalu suruh setiap berjamaah. Sama-sama kita selalu akunkan kepada baginda yang mulia Muhammad Rasulullah, pada ahli keluarga dan semua sahabatnya. Semoga kelak di akhir kita semua mendapatkan syafaat. Ya amin ya rabbal alamin. Kita akan mendengar bab zuhud, qanaah, dan tidak meminta. Aku hadis dari Ali bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ridho kepada Allah dengan rezeki yang sedikit, barang siapa ridho kepada Allah dengan rezeki yang sedikit, maka Allah akan meridhoinya dengan amalannya yang sedikit. Hadis riwayat Baik Haqi. Dalam hadis ini terdapat pernyataan bahwa kekurangan rezeki adalah suatu ihsan atau kebaikan khusus dan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jika seseorang ada kekurangan dalam amalnya, maka amal pemilik akan memaafkan kekurangan itu dan menerimanya. Sebaliknya, jika seseorang itu menerima banyak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak rela dengan kekurangan, maka yang Maha Malik pun akan berbuat hal yang sama dalam menyempurnakan hak-haknya. Dia tidak akan rela dengan kekurangan yang ada. Hal ini jelas bahwa jika seseorang bekerja meminta gajinya agar dibayar, namun ia sangat kurang dalam melayani majikannya, maka patut bagi tuannya untuk melupakan kebaikannya. Berbeda dengan keadaan kita ketika sebagian orang di antara kita hidup dalam kemiskinan, maka mereka mendapatkan taufik untuk mendekati Allah, juga dapat meluangkan waktu untuk zikir dan sholat nafil. Tetapi ketika mereka berubah menjadi kaya, maka mereka tidak sempat lagi walaupun untuk sholat fardu. Rasa puas dengan rezeki yang sedikit hanya dapat dinikmati jika seseorang itu mementingkan 5 hal. Yang pertama, mengurangi pengeluaran, tidak berbelanja melebihi keperluan. Ali ulama menulis bahwa orang yang sendiri hanya memerlukan satu pakaian dan perlu membeli banyak pakaian, dan ia dapat hidup hanya makan roti dengan lauk biasa. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah menjadi miskin orang yang membelanjakan hartanya dengan sederhana. Yang kedua, meyakini janji Allah. Sekiranya ada rezeki sekadar keperluan, maka ia tidak memikirkan rezeki untuk masa berikutnya. Ia meyakini janji Allah bahwa Allah telah bertanggung jawab untuk memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Setan selalu berusaha untuk menggodanya. Setan selalu berusaha untuk menjerumuskan manusia dengan berbagai pemikiran, misalnya dengan penyakit, khawatir masalah keuangan dan sebagainya, agar manusia harus membuat persiapan agar tidak menanggung kesusahan. Setelah setan berhasil dengan membisikkan tipuan seperti ini,
maka setan pun akan mengejeknya dengan berkata, demikian bodoh orang ini, mengapa ia sangat takut dengan kesusahan di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi, sehingga ia mau bersusah payah sekarang. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, jangan biarkan banyak kebimbangan menguasai dirimu. Apa yang sudah ditakdirkan pasti akan terjadi. Rezeki yang sudah diatur untukmu pasti akan kamu terima. Nabi SAW juga bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada hamba-hambanya yang beriman dari sumber yang tidak pernah terlintas dalam sangkaan. Di dalam Al-Quran pun terdapat ayat yang menyatakan seperti itu. Yang keempat, membayangkan kemuliaan istighna, merasa puas dengan rezeki walaupun sedikit, dan kehinaan tama atau rakus, dengan membayangkan betapa besar kemuliaan istighna dan betapa besar kehinaan tama di hadapan manusia akan menghasilkan sifat qanaah, merasa cukup. Patut dipikirkan secara mendalam bahwa dari kedua jenis kesusahan orang harus memilih salah satunya. Yang pertama, kesusahan karena kehinaan mengulurkan tangan di hadapan manusia. Yang kedua, kesusahan atas dirinya sendiri karena menahan nafsu dan kenikmatan benda. Kesusahan yang kedua akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesusahan yang kedua akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala yang besar sebagaimana janjinya, dan kesusahan yang pertama akan dibalas olehnya dengan azab di akhirat. Di samping itu, orang yang suka meminta-minta kepada orang lain tidak akan dapat menyuarakan kebenaran. Mereka terpaksa melakukan banyak tawar-menawar dalam segi agama. Rasulullah SAW bersabda bahwa kemuliaan seseorang adalah pada istighnanya dari manusia. Sebuah peribahasa yang masyhur menyatakan, siapa yang tidak berhajat kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi budaknya. Siapa yang tidak berhajat kepada seseorang, maka orang itu akan menjadi budaknya. Dan siapa yang berbuat baik kepada seseorang, maka ia akan menjadi pemerintahnya. Yang terakhir, yang kelima, memikirkan bagaimana akibat orang-orang kaya yang cinta dunia dan orang-orang yang mengikuti cara hidup seperti Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang tidak beragama. Jika memikirkan keadaan dan akibat yang dinikmati oleh para nabi dan wali Allah, jadi hendaknya hikayat-hikayat mereka dibaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian tanyakanlah kepada nafsu sendiri, apakah lebih suka mengikuti kelompok orang yang dekat dengan Allah, atau ingin menyerupai orang-orang Buddha dan orang-orang yang tidak beragama. Yang keenam, memikirkan dengan mendalam segala yang telah diterangkan sebelum pembahasan ini, yakni mengenai berlebihan harta dan besarnya musibah yang ditimbulkan. Apabila seseorang senantiasa memikirkan hal itu, maka ia akan bersikap qanaah atas miliknya yang sedikit itu akan menjadi mudah. Dari Ibnu Umar bin Rasulullah SAW bersabda, sungguh beruntung orang yang telah memeluk Islam lalu diberi rezeki yang sedikit, namun Allah mengaruniakan kepadanya sifat qanaah, berpuas hati dengan rezeki yang sedikit. Fadhlah bin Ubay bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang yang diberi taufik untuk memeluk Islam. Kehidupannya atau rezekinya hanya sekedar keperluannya, namun ia berpuas hati dengannya. Dari Abu Darda Rasulullah SAW bersabda, setiap hari ketika matahari terbit di kedua belakangnya terdapat malaikat yang berseru,
wahai manusia, tawajuhlah kepada Rabb pemelihara kalian, harta yang sedikit. Harta yang sedikit dan mencukupi kebutuhan adalah lebih baik daripada harta yang banyak, tetapi menyibukkan seorang kepada selain Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kisah hadis bagi Rasulullah tentang qanaah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, berqanaah. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita dan senantiasa bisa diamalkan dan disampaikan kepada yang benar-benar Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.